semuanya yang di rumah. Halo, jumpa lagi sama Kak Tessa pada pagi hari ini di Badan Sekolah Minggu Online GKA Kebenaran Surakarta. Sehat-sehat ya semuanya ya. Oke, yuk kita memulai kebaktian ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau pujikan memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi lebih keras. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Kita bersuka sebab Tuhan Yesus yang memberikan sukacita penuh untuk kita semua. Yuk, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dengan doa, dengan ucapan syukur, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah-tengah keterbatasan kami boleh untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kebaktian ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, yuk adik-adik semuanya yang di rumah, kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi lebih keras. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Amin. Kita harus jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus walaupun suka, walaupun duka. Di tengah-tengah sukacita kita, di tengah waktu kita sedih, kita harus tetap mengingat Tuhan Yesus. Masih tetap baik berdiri, kita mau pujikan Oh Sukacitaku. Suaranya yang keras ya. Oh sukacitaku, bang 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 bang, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bang 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 bang, ku temu
Sekali lagi lebih keras. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau Yesus kehidupanku. Pam. Yeay, masih tetap bagi berdiri, masih semangat memuji Tuhan, amin. Yes, pasti. Masih tetap bagi berdiri, kita memujikan di mana ku selalu senang. Di mana ku selalu senang. Di mana ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan cuci dosaku. Di mana ku selalu senang. Sekali lagi. Di mana ku selalu senang. Di mana ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan cuci dosaku. Di mana ku selalu senang. Oke, nah jadi boleh duduk yuk semuanya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ningrum. Kita mau siapkan hati kita mau pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pagi adik-adik yang dikasih Tuhan, puji Tuhan di hari Sabat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan sekali lagi. Bersyukur kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu, sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami boleh konsentrasi dengan baik, mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah
Pernahkah kalian sakit? Pasti pernah ya, entah itu sakit yang ringan, flu biasa, sampai mungkin ada beberapa di antara kalian yang sakit sampai harus di rumah sakit, harus diinfus, harus disuntik. Pernah? Mungkin ada yang pernah di antara kalian ya. Kalau orang sakit, orang itu membutuhkan apa sih? Membutuhkan perawatan Kak, betul perawatan. Apakah setelah dirawat, terus sakitnya tiba-tiba hilang? Tidak Kak. Terus butuh apa? Obat, betul obat. Tapi yang kebutuhan utama orang sakit adalah disembuhkan, menjadi sembuh. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Silakan disiapkan Alkitabnya. Kita mau belajar dari Lukas. Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai 26. Nanti kita boleh membacanya bersama-sama ya nanti setelah ini. Kalian boleh membacanya di rumah. Yang adik-adik yang belum bisa membaca minta tolong orang tua atau kakak kalian untuk membacakannya. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Judul perikopnya orang lumpuh disembuhkan ya. Kakak akan membacakannya hanya satu ayat di ayat yang ke-20 bagian B. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kakak ulang ya. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Wah, itu ada cerita apa ya di dalam Lukas ini? Kalau tadi kakak bilang, kakak bertanya kepada kalian kalau orang sakit itu membutuhkan apa? Membutuhkan disembuhkan. Nah, hari ini kita juga akan mendengar cerita tentang seseorang yang sakit sudah lama sekali dan disembuhkan. Pada suatu hari di sebuah kota namanya nama di sebuah pedesaan tempat itu namanya Kapernaum. Kapernaum itu ada di sebuah kota Galilea. Ingat nggak Galilea itu apa? Galilea itu tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Jadi ini Tuhan Yesus sudah dikenal banyak orang untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, menceritakan kabar sukacita. Lalu tiba saatnya dari kota ke kota Tuhan Yesus berpindah sampai akhirnya dia kembali ke Galilea. Orang-orang di sekitar situ sudah banyak mendengar kalau Tuhan Yesus ini sering menyembuhkan orang, sering bercerita tentang firman Allah, tentang kebenaran, tentang sukacita nantinya. Nah, akhirnya orang-orang di Galilea ini dengan penuh semangat juga datang, bahkan tidak hanya di Galilea tapi di Yudea, terus di Yerusalem, datang ke Galilea untuk mendengarkan Yesus mengajar. Nah, karena waktu itu di sebuah kota di negara Palestina itu rumahnya berbentuk kotak, tidak seperti rumah di Solo ya, kalau di Solo berbentuknya lancip gitu kan. Tapi di zaman itu di kota di negara Palestina itu bentuk rumahnya itu kotak. Terus di sebelah rumahnya itu ada tangga supaya bisa ke atap. Jadi orang-orang di sana sering menjemur buah-buahan dan biji-bijian di atas rumah mereka. Jadi rumahnya kotak, di sebelahnya ada tangganya untuk menuju ke atap supaya mereka bisa menjemur buah dan biji-bijian ya. Terus banyak orang berbondong-bondong menuju ke tempat Yesus mengajar di sebuah rumah. Sampai rumahnya itu sesak, sampai di depan pintu aja mereka nggak bisa masuk ya. Tapi anak-anak, adik-adik ya, ada 4 orang pemuda yang merindukan temannya. Jadi 4 pemuda itu punya teman, temannya sakit. Sakitnya sakit lumpuh. Tahu nggak sakit lumpuh itu apa? Sakit lumpuh itu kakinya tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa digerakkan. Ya, jadi sudah lama sekali dia tidak berjalan, berlari ya, apalagi berlari, berjalan aja, berdiri aja tidak bisa ya. Jadi dia sakit lumpuh, tapi teman-temannya 4 pemuda ya dia rindu supaya temannya ini disembuhkan. Karena dia mendengar Tuhan Yesus itu, Yesus yang mengajar di kota-kota itu bisa menyembuhkan orang. Lalu diajaklah temannya ini, caranya gimana dia nggak bisa jalan ya? Dia ditandu, tahu tandu nggak ya? Tandu itu seperti tempat tidur yang bisa diangkat gitu ya, tapi dari ada kain khususnya begitu. 4 orang, 2-2 dibawa, terus menuju ke sebuah rumah itu. Tapi sampai di rumah Tuhan Yesus yang mengajar itu, dia tidak bisa masuk.
Ya kecewa ya, dia mau buka pintunya saja nggak bisa karena rumahnya sudah terlalu penuh, banyak orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat itu orang yang mempelajari Alkitab. Banyak yang penasaran pengajaran tentang Yesus, mereka datang sampai memenuhi rumah itu. Tapi pemuda-pemuda yang membawa temannya yang sakit ini sampai nggak bisa masuk. Lalu akhirnya ada yang punya ide dari 4 pemuda itu. Gimana kalau ini dibawa naik aja terus kita turunkan dari atap. Wah, kreatif sekali ya. Jadi dia bawa itu temannya naik ke atas ya, ke atas rumahnya, naik tangga ke atas rumahnya. Lalu dia mikir, ini gimana caranya supaya bisa turun sampai Tuhan Yesus melihatnya. Lalu dia berpikir, dia mengambil atapnya, sampai atapnya lubang gitu ya, sampai atapnya lubang sampai temannya bisa diturunkan. Nah waktu itu atapnya itu terbuat dari batu bata yang ditutupi sama jerami, jadi bisa diambil gitu kan. Nah keempat pemuda ini dengan penuh semangat karena dia rindu supaya temannya bisa disembuhkan, dia ambil tuh atap-atapnya sampai akhirnya temannya bisa ditarik pakai tali diturunkan pelan-pelan. Nah Tuhan Yesus melihat karena dia tepat diturunkan di tengah-tengah rumah itu ya. Banyak orang bilang, wah ini ngapain ini orang ya nurunin orang di situ. Lalu Tuhan Yesus pun dia merasa wah ini imannya besar sekali. Lalu langsung bilang kepada pemuda itu tadi apa? Di ayat yang 20 yang kakak baca tadi. Dosamu, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah ketika mendengar itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mempelajari Alkitab ini bilang, loh ini Yesus ini siapa kok berani-beraninya dia bilang mengampuni dosa, yang berhak mengampuni dosa itu kan hanya Allah. Yesus ini siapa kok berani-beraninya bilang begitu. Mereka dalam hati bilang begitu, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dan bilang, anak manusia juga punya kuasa untuk mengampuni dan menyembuhkan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mendengar mereka bilang, meskipun dalam hati karena Tuhan Yesus itu Allah ya, dia tahu banyak orang berpikiran seperti itu ya. Tapi dia dengan Yesus dengan memberikan pengakuannya bahwa anak manusia juga punya kuasa untuk menyembuhkan dan untuk mengampuni orang. Nah akhirnya karena Tuhan Yesus melihat iman orang yang lumpuh itu, beriman kepada Yesus bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dan mengampuninya, Yesus bilang, berdirilah, bangkitlah, berjalanlah dan angkat tilammu. Tilam itu yang pandu yang itu tadi ya, yang buat mereka tidur itu, tempat tidur yang buat pemuda itu tidur. Wah, saat itu juga pemuda yang lumpuh itu bisa berdiri. Tidak hanya bisa berdiri, dia bisa berjalan bahkan mengangkat tempat tidurnya sendiri. Lalu dia pergi dengan sukacita. Nah, lalu semua banyak yang di situ takjub melihat Yesus yang menyembuhkan dan mengampuni orang yang lumpuh. Nah, itu orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat kebutuhan orang lumpuh tadi, orang yang sakit yaitu disembuhkan. Sekarang adik-adik dan kakak ini adalah orang yang berdosa, orang yang sakit juga ya, orang yang perlu disembuhkan dan perlu diampuni sama seperti orang lumpuh tadi. Nah, apakah adik-adik dan kakak mau untuk diampuni dan disembuhkan oleh Yesus? Kalau mau, gimana ya Kak caranya? Sama seperti orang lumpuh tadi. Orang lumpuh tadi beriman kepada Yesus bahwa Yesus sanggup mengampuni dan menyembuhkan orang lumpuh. Jadi adik-adik dan kakak jika mau disembuhkan dan diampuni dosa-dosanya harus beriman kepada Yesus, percaya bahwa anak Allah memiliki kuasa untuk mengampuni dan menyembuhkan adik-adik dan kakak. Ya, jadi kalau kita mau disembuhkan oleh Yesus, mau diampuni, loh Kak, aku kan nggak sakit Kak. Kenapa harus disembuhkan? Aku kan nggak berbuat dosa. Ada yang nggak berbuat dosa? Tidak ada ya. Jadi sejak dalam kandungan pun kita sudah berdosa dari keturunan Adam dan Hawa. Nah lalu kita ini sakit ya, kita perlu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sakit apa Kak? Kita masih kecenderungan untuk berbuat dosa. Meskipun kita sudah diampuni Yesus, tapi kita ini masih manusia biasa. Setiap hari masih pengen berbuat dosa kan, masih punya kecenderungan berbuat dosa. Nah itu yang harus disembuhkan ya.
Tidak hanya adik-adik, kakak pun juga begitu, orang tua pun juga begitu, masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Masih mau berkata-kata kotor, masih mau menyontek, masih mau nakalin temen, nakalin adik, berbohong sama orang tua. Nah, itu yang perlu disembuhkan. Jadi, kalau kita mau disembuhkan dan diampuni dosanya, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus, ya, percaya bahwa Anak Allah Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa orang lain menyembuhkan dan mengampuni dosa kita selain Yesus. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, kita mengampuni dosa kita sendiri, kita menyelamatkan diri sendiri, minum obat yang banyak Kak supaya sembuh sendiri. Gak bisa ya, tetap hanya melalui Yesus Kristus yang sudah rela memberikan nyawanya untuk kita. Jadi, maukah adik-adik untuk disembuhkan dan diampuni dosanya oleh Kristus? Kuncinya hanya satu, beriman kepada Yesus. Percaya kepada Yesus di dalam hatimu, tidak usah diminta-minta orang tua, tidak usah diminta pendeta kalian, kakak ya, tapi percaya dalam hati kita bahwa saya mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Maka aku akan beriman kepada Yesus ya. Jadi mulai hari ini, berikan hidup kalian, berikan semua yang kalian punya kepada Yesus. Karena kalau kita mau disembuhkan dan diampuni dosanya harus beriman kepada Yesus. Demikian firman Tuhan, minta kalian untuk menghafalkan firman ini ya. Dari Lukas 5 ayat 20b. Lukas 5 ayat 20b. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Gampang ya. Lukas 5 ayat 20b. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Demikian firman Tuhan, kiranya menolong adik-adik, menolong kakak juga untuk percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kita bisa diampuni dan disembuhkan oleh Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena memiliki Allah seperti Engkau yang mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kami mau untuk diampuni dosanya dan disembuhkan oleh Yesus. Oleh karena itu kami mau mempercayakan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan juga yang menolong kami supaya kami terus hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.